kami agak mengkritisi nih PPNDTP. Kalau bisa jangan dibuka per 6 bulan karena kan kalau komersil itu Oke. bangunnya bukan cuma 2 bulan kan 3 bulan, bahkan rumah-rumah mewah itu kan ada 6 bulan. Jadi ketakutan pengembang ini pada saat dia menjual kan itu rumah harus ready ya Mas ya. Nanti pada saat dia ngejual sudah menjanjikan bahwa ada PPN gratis dari pemerintah. Pada saat realisasi kan belum ada kejelasan bahwa mungkin di bulan Juli ada dibuka lagi untuk 100% atau 50%. Ini kesulitan di para pengembang. Usulan kami ada Oke. baiknya satu adalah dibuka untuk 1 tahun. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan program prioritas perumahan di tahun 2026 yang dicanangkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini apa saja? Seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia beberapa program prioritas perumahan di tahun depan. Ada pertama penyediaan hunian yang sehat, aman dan nyaman, kemudian dukungan perbankan dan dunia usaha, serta kepemilikan rumah MBR yang layak dan juga terjangkau, serta ekosistem perumahan yang selaras antara supply and demand. Jadi ini coba diseimbangkan lagi begitu ya dari sisi supply-nya kemudian demand-nya. Sehingga yang diharapkan tadi dari teman-teman Apersi juga bisa segera terserap ya dari sisi pembangunan properti atau perumahan di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati seperti apa data berikutnya. Ini BSPS, kita lihat pembiayaan rumah untuk MBR di tahun 2026. Ada FLPP sekitar 33,5 triliun, SMF sekitar 6,6 triliun rupiah, SBK dan SBUM 5,6 triliun rupiah. Sementara pembayaran FBR sendiri sebanyak pembiayaan maksud kami sekitar 350 ribu rumah begitu. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan BSPS untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah swadaya. Ini dia. Di tahun 2025 ada sekitar 1,4 triliun rupiah yang sudah dianggarkan atau sekitar untuk 65.932 rumah. Kemudian di tahun 2026 mendatang ada kenaikan menjadi 8,6 triliun rupiah atau sekitar 373.939 unit rumah. Dengan target outputnya adalah rumah di wilayah pedesaan, perkotaan dan juga pesisir. Itu dia, dan berikutnya kita cermati untuk insentif fiskal yang sudah disiapkan untuk rumah komersial juga begitu dari pemerintah. Ada PPNDTP 3,4 triliun yang sudah disediakan untuk 40 ribu rumah. Sementara ada juga kredit usaha rakyat untuk kontraktor UMKM. Ini juga menjadi perhatian 20 miliar rupiah per kontraktor. Itu dia beberapa kebijakan insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa menopang, mendukung lagi program 3 juta rumah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, kemudian juga Bapak Anton Sitorus. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Anton, kemudian juga Pak Dedi. Nah, bicara mengenai serapan, nah tadi Anda juga sempat menyampaikan Pak Dedi, sebenarnya kalau kita bicara mengenai program yang sudah dicanangkan pemerintah, kemudian Apersi juga bagaimana untuk mengupayakan dari produktivitas, kemudian serapannya juga bisa seimbang, ini apa saja strategi yang sudah dilakukan ini Pak Dedi? Terima kasih Mas. Jadi sebelumnya terima kasih juga nih kita punya Menteri PKP ini luar biasa. Kami sama Kementerian PKP beberapa asosiasi itu sudah ke OJK untuk minta ada relaksasi lah bagi masyarakat yang memang bermasalah secara slik mungkin yang angsurannya di bawah 1 juta itu bisa dikesampingkan lah, jadi bisa mengambil rumah buat MBR atau program FLPP. Nah, sampai hari ini kami di Asosiasi Apersi dan beberapa asosiasi lain tuh masih berjuang untuk memuluskan itu, Mas, biar masyarakat yang memang belum punya rumah tapi terkendala slik, mungkin pay letter, mungkin pinjol, itu bisa menyerap rumah yang kami bangun seperti itu. Baik, nah Pak Anton, lantas dari sisi pengamat Anda melihat bagaimana dengan kebijakan? Nah ternyata kendala kaitannya dengan masih adanya masyarakat juga yang berminat membeli rumah kemudian tapi terkendala dengan SLIK atau slik ini Pak Anton. Ya, kalau saya melihat sepertinya pemerintah sudah semakin realistis ya. Kalau tadi kita dengar Bapak Presiden menyebut angkanya itu 770.000, which is ya bukan 3 juta lagi yang disebut gitu kan. Artinya sejak awal memang saya sendiri
pernah menyampaikan bahwa target 3 juta itu mungkin agak sulit ya, dan memang perlu waktu lah untuk secara gradual kita bisa mencapai level itu. Ya, Tapi dengan pernyataan bahwa disebut angka 770.000, even lower than previous kabinet ya, yang waktu itu targetnya 1 juta. oke. Jadi kalau kita melihat eh, dengan menyadari bahwa semakin realistis, ya semoga diharapkan pemerintah juga bisa menyiapkan rencana-rencana juga yang lebih realistis sehingga nantinya bisa terrealisasi, Mas Pras. Oke. Dibandingkan hanya membuat perencanaan-perencanaan yang ya kita bisa bilang apa heboh, tapi ujung-ujungnya pelaksanaannya nggak ada gitu ya. Jadi eh, kita juga tadi udah melihat bagaimana pemerintah akhirnya kembali memfokuskan kepada program yang selama ini udah berjalan seperti FLPP, lalu ditambah dengan BSPS dan lain sebagainya. Tapi tadi juga Pak Dedi menyatakan bahwa memang kalau kita berbicara perumahan MBR itu sebenarnya yang paling dominan adalah yang terkait dengan FLPP, karena kita lihat sendiri selama ini sudah berjalan cukup lancar ya, dengan kisaran 200.000 per tahun, dan akan terus ditambah. Ya, tapi kembali lagi Mas, memang masalahnya tuh tadi Pak Dedi sampaikan katanya tahun ini dijanjikan 350, tapi sampai dengan sekarang ini baru 150, artinya kan nggak belum sampai separuhnya gitu kan. Nah ini Oke. bagaimana nih sampai dengan akhir tahun. Nah lalu dari sisi aspek demand-nya dari pembelinya, memang sepertinya kita melihat bahwa profil daripada pembeli perumahan rakyat ini memang ini saya pikir bukan cuma masalah di sektor perumahan, tapi kayaknya ini udah menjadi masalah nasional nih, budaya budaya apa pinjol yang menjadi keprihatinan. Buktinya apa ya? Buktinya ya banyak yang nggak lolos seleksi SLIK karena Oke. ya itu dia, karena budaya consumption yang mungkin tidak terlalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga dia terkena apa SLIK tadi itu ya. Dan saya pikir ya ini harus menjadi perhatian kita bersama lah, tidak hanya stakeholder di kalangan properti, tapi juga bagaimana Ya. budaya consumption yang bijaksana gitu ya akan membuat masyarakat nantinya bisa lebih disiplin gitu. Sehingga Hmm. kasus seperti tertahannya pengajuan kredit karena masalah SLIK ya bisa bisa diminimize lah. Tapi Oke. kembali lagi ini memang menjadi fenomena masyarakat saat ini, Mas Pras, dan itu Ya. kayaknya perlu diadres juga oleh pemerintah. Itu dia ya. Berarti memang perlu menjadi perhatian juga bagaimana kemampuan masyarakatnya, kemudian daya belinya lagi juga perlu diperhatikan. Kemudian mungkin bimbingan lagi bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman begitu secara online ataupun pinjaman lainnya sehingga tidak menjadi kendala pada saat masyarakat ingin membeli satu produk rumah begitu ya. Kita akan bahas Benar. lebih jauh lagi begitu. Mengingat ada 57,7 triliun yang akan disiapkan di APBN 2026 untuk pembangunan 770.000 unit rumah lagi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Anton dan juga Pak Dedi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Persi, kemudian juga Bapak Anton Sitorus, Head of Research CBRE Indonesia. Nah, menyikapi dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan Pak Anton, nah Pak Dedi, lantas bagaimana Anda melihat potensi dari pembangunan perumahan meskipun Anda kendala begitu baru 150 ribuan unit rumah yang dibangun saat ini, masih ada sampai dengan sisa akhir tahun untuk menyentuh 350 ribuan dengan 57,7 triliun yang disiapkan untuk pembangunan 770 ribu unit di tahun 2026. Menurut Anda bagaimana kansnya dengan beragam skema yang juga sudah disampaikan tadi, ada FLPP, SMF, SBK, SBUM, begitu Pak Dedi? Jadi gini Mas, jadi sebenarnya kan FLPP ini di tahun depan kami sudah tahu bahwa akan ada 350.000 pengembang, pasti secara
lokasi tanah, suplai segala macam, insya Allah itu cukup lah kami Oke. membangun. Jadi tinggal kami nih mendobrak demand. Nah kemudian juga tadi disebutkan PPNDTP ya Mas Ya. ya. Nah untuk 40.000 kami agak mengkritisi nih PPNDTP. Hmm. Kalau bisa jangan dibuka per 6 bulan karena kan kalau komersil itu Oke. bangunnya bukan cuma 2 bulan kan 3 bulan, bahkan rumah-rumah mewah itu kan ada 6 bulan. Jadi ketakutan pengembang ini pada saat dia menjual, kan itu rumah harus ready ya Mas ya. Nanti pada saat dia ngejual sudah menjanjikan bahwa ada PPN gratis dari pemerintah. Pada saat realisasi kan belum ada kejelasan bahwa mungkin di bulan Juli ada dibuka lagi untuk 100% atau 50%. Ini kesulitan di para pengembang. Usulan kami ada Oke. baiknya satu adalah dibuka untuk 1 tahun. Nah, kemudian pasarnya diperkecil Mas kan. Kalau sekarang kan 2 miliar ya. 2 miliar Oke. itu bebas PPN, program PPN DTP. Kalau bisa di bawah 1 miliar. Karena kami melihat nih ada azas keadilan lah. Kalau kita bicara PPN itu kan disubsidi itu kan dibayar pemerintah itu PPN DTP 11%. Angka 2 miliar itu kan berarti 220 juta Oke. yang diterima oleh masyarakat yang mampu sebenarnya. Kami mengusulkan sebenarnya di bawah 1 miliar. Jadi pendapatan pemerintah juga tidak hilang untuk rumah yang di atas 1 miliar. Karena kalau Oke. kita hitung rumah FLPP itu disubsidi paling kurang lebih sekitar 80 juta. Hmm. Subsidi bunga sama subsidi PPN ya kalau kita hitung. Nah, makanya kami berapa kali ngomong ke Pak Menteri diturunin ke angka 1 miliar gitu. Jadi Hmm. biar inilah. Terus kemudian juga program PPN DTP ini kan nggak serumit mendapatkan free PPN, nggak serumit pada saat seperti MBR ini mau ambil rumah Mas. Oke. Kami itu banyak yang komponen yang harus atau hal-hal yang harus dipenuhi. Bahwa misalnya kami pengembang ini harus ada namanya SLF. Kalau di rumah komersil nggak ada namanya SLF kan, seperti itu. Kemudian juga rumah subsidi ini wajib minimal 5 tahun itu tidak boleh dioper tangan. Nah kalau di PPN DTP kan nggak ada jaminan bahwa setelah mereka terima PPN DTP mereka boleh jual lagi kan, seperti itulah intinya. Tolong di rumah FLPP ini dikaji ulang lah, agak Ya. diperlunak lah. Biar masyarakat, intinya masyarakat itu yang berpenghasilan rendah itu bisa punya rumah. Tapi terima kasih sekali bahwa Pak Menteri sudah memperluas jaringan terkait gaji. Jadi gaji bisa sampai 14 juta. Berarti kan agak menjangkau sampai masyarakat berpenghasilan tanggung MBT. Seperti itu Mas. Oke. Nah, Anda melihat optimisme sendiri ke depan seperti apa? Bisa kesiapan Apersis sendiri untuk mendukung 770 Kami ribu unit rumah begitu di tahun depan? Sejauh ini seperti kami apa? optimis bahwa di tahun depan karena udah melihat ini kami optimis. Bahkan pertemuan minggu lalu sama Pak Menteri bahwa Pak Menteri bilang 350.000 ini harus habis bagaimanapun caranya. Kami Oke. beberapa kali sekarang lagi melakukan terobosan bertemu dengan para pengusaha melalui Apindo, Ya. bagaimana bahwa mereka terus kemudian ada program BPJS TK yang bekerja sama yang sebagai anggota BPJS TK itu kami memberikan stimulus lagi Mas dari pengembang menggratiskan uang mukanya seperti itu biar 350.000 diserap gitu. Itu program yang kemarin kita launching di Kementerian Tenaga Kerja seperti itu.